Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Sehat, Ibu. Alhamdulillah. Nah, sebelum Ibu absen dan sebelum Ibu paparkan materinya terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama agar materinya mudah kita pahami bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sebelum kita masuk ke materinya, terlebih dahulu Ibu akan share screen partisipan yang hadir pada hari ini sebagai absen. Nanti akan Ibu salin ke absen manual. Oke, Ibu akan share screen dulu. Screenshot maksudnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Nah, jadi sistem peredaran darah pada manusia itu biasa disebut juga dengan kardiovaskular. Oke, jadi Ibu akan share screen video pembelajaran yang telah Ibu buat. Silakan disimak dan apabila ada yang tidak dipahami, silakan ditanyakan nanti. Halo anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Apa sih sistem peredaran darah itu? Jadi, sistem peredaran darah atau yang sering dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem pada organ tubuh yang berguna untuk bisa menyalurkan berbagai zat dari dan menuju sel. Sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi yang melibatkan 3 komponen, yaitu darah sebagai medium transportasi, jantung sebagai pemompa, dan pembuluh darah sebagai salurannya. Mengapa sih darah harus diedarkan ke seluruh tubuh? Karena pada sistem peredaran darah, darah merupakan suatu cairan yang sangat penting bagi tubuh kita. Salah satu fungsi darah ini ialah sebagai pengangkut atau menyalurkan berbagai zat-zat penting dalam tubuh ke seluruh bagian tubuh yang lain. Bukan hanya itu loh anak-anak, jadi masih banyak lagi fungsi dari sistem peredaran darah manusia. Di antaranya ialah apakah ada yang tahu apa saja sih struktur peredaran darah? Jadi, struktur peredaran darah tersusun atas yang pertama ada jantung. Jantung adalah rongga organ berotot yang memompah darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung terbagi atas 4 ruang, ada seramik kiri, seramik kanan, milik kiri, dan milik kanan. Pada seramik kiri dan seramik kanan dipisahkan oleh septum intratrial, sedangkan pada bilik kiri dan bilik kanan dipisahkan oleh septum intervertikular. Yang kedua adalah pembuluh darah, merupakan pipa elastis yang memiliki fungsi untuk membawa darah dari jantung ke bagian tubuh yang lain, ataupun sebaliknya. Pembuluh darah memberikan gaya tekan pada darah. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menjalankan darah agar tetap lancar. Terdapat 3 pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler.
Arteri membawa darah yang kaya oksigen dari jantung ke bagian tubuh lainnya. Vena membawa darah yang miskin oksigen dari seluruh tubuh kembali ke jantung, sedangkan kapiler menghubungkan arteri kecil dan vena terkecil. Struktur yang ketiga adalah darah. Tubuh manusia rata-rata mengandung sekitar 4-5 liter darah. Darah memiliki fungsi untuk mengangkut nutrisi, oksigen, hormon, dan berbagai zat lainnya ke seluruh tubuh. Tanpa darah bisa dipastikan semua itu sulit disalurkan dengan baik. Darah terdiri dari beberapa komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Berikut penjelasannya. Bagaimana sih darah bisa beredar di dalam tubuh kita? Jadi, darah beredar melalui jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Terdapat 2 sistem peredaran darah pada manusia, yaitu sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Peredaran darah kecil. Secara singkat, peredaran darah kecil adalah peredaran darah yang dimulai dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Pada prosesnya, darah dari bilik kanan yang mengandung karbon dioksida menuju ke arteri pulmonalis, selanjutnya masuk ke paru-paru. Pada paru-paru akan terjadi pertukaran antara karbon dioksida menjadi oksigen. Oksigen akan menuju ke vena pulmonalis lalu masuk ke serambi kiri. Setelah melewati peredaran darah kecil, selanjutnya masuk ke peredaran darah besar. Aliran darah pada peredaran darah besar dimulai dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Sama halnya seperti peredaran darah kecil, peredaran darah besar juga melewati bagian-bagian tertentu. Aliran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju aorta, kemudian ke seluruh tubuh. Selanjutnya ke vena cava superior dan inferior yang kaya akan karbon dioksida, dan berakhir di serambi kanan. Dari serambi kanan akan menuju ke bilik kanan dan mengikuti sistem peredaran darah kecil. Jadi, seperti itu anak-anak, sehingga darah bisa beredar di dalam tubuh kita. Baiklah anak-anak, jadi itulah tadi materi yang sudah kita bahas tentang sistem peredaran darah manusia, mulai dari fungsi peredaran darah, struktur peredaran darah, dan bagaimana proses peredaran darah pada manusia. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa rajin-rajin belajar, karena sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Nah, jadi itu tadi video mengenai sistem peredaran darah. Setelah kalian melihat dan menonton video tadi, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Saya Ibu. Apakah ada penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah pada manusia? Oke, pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi, apakah ada penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah manusia? Nah, seperti yang kita tahu bahwa banyak sekali ya penyakit mengenai sistem peredaran darah manusia. Contohnya itu kayak tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Nah, terus ada juga disebut dengan penyakit aterosklerosis atau penyakit arteri koroner, dan ada juga serangan jantung. Nah, untuk serangan jantung di sini terjadi. Jadi serangan jantung itu terjadi ketika jantung ini sudah tidak mendapat pasokan darah, misalnya karena penyumbatan pada arteri. Nah, karena kondisi ini dapat merusak otot jantung dan merupakan keadaan darurat medis, sehingga harus dilakukan segera bantuan medis. Nah, seperti itu. Itu contohnya ya, Tira.
Bagaimana? Tira sudah bisa dipahami? Sudah, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik. Kalau yang lain masih ada yang ingin bertanya? Ibu rasa tadi videonya sudah cukup jelas ya. Jadi nanti videonya akan Ibu share di grup linknya. Jadi nanti kalian bisa baca kembali, nonton kembali videonya. Oh ya, sebelum Ibu tutup, Ibu seperti biasanya Ibu berikan kesempatan kepada satu orang yang ingin yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, Elovani silahkan. Sistem peredaran darah atau yang sering dikenal dengan sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem pada organ tubuh yang berguna untuk bisa menyalurkan berbagai zat dari dan menuju sel. Nah, sistem peredaran darah ini terdiri atas jantung yang itu fungsinya untuk memompa darah, pembuluh darah fungsinya untuk membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh yang lain atau sebaliknya. Kemudian ada darah, yaitu fungsinya untuk mengangkut nutrisi dan hormon. Darah memiliki peran yang penting dalam mengangkut sari-sari makanan yang berasal dari usus ke seluruh bagian tubuh kita. Mengangkut berbagai zat sisa hasil metabolisme sel menuju ke organ ekskresi. Memiliki manfaat untuk menjaga kestabilan temperatur pada tubuh agar bisa tetap berada di suhu antara 36 sampai 37 derajat Celcius. Selain itu, darah juga berfungsi untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekian, Ibu. Ya, bagus sekali ya. Jadi betul yang dikatakan oleh Elovani tadi bahwa sistem peredaran darah atau yang biasa disebut dengan kardiovaskular itu merupakan suatu sistem pada organ tubuh yang berguna untuk bisa menyalurkan berbagai zat dari dan menuju ke sel. Terus salah satu fungsi dari sistem peredaran darah tadi itu yaitu mengangkut berbagai zat sisa hasil metabolisme menuju ke organ ekskresi. Lalu, nah untuk sistem peredaran darah itu tadi terbagi menjadi 3 strukturnya, itu ada jantung, di mana jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Terus yang kedua ada pembuluh darah, di mana ini membawa darah dari jantung ke organ tubuh yang lain atau sebaliknya. Dan struktur yang ketiga itu ada darah. Nah, darah di sini berfungsi untuk mengangkut nutrisi, hormon, dan lain-lain. Nah, jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Dan jika ada yang belum dipahami atau tadi terlewatkan dengan videonya, nanti akan Ibu bagikan link videonya. Dan nanti juga Ibu akan kirimkan tugas dikerjakan di rumah, akan Ibu kirim di grup WA. Nanti jawabannya difoto dan dikirim ke Ibu. Oke, jadi karena waktu kita sudah habis, Ibu cukupkan hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih yang sudah masuk kelas hari ini. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.